Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas kunci jawaban dan pembahasan untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 8 Sekolah Menengah Pertama. Halamannya adalah halaman 45 sampai dengan halaman 48, dan ini termasuk ke dalam bab 2, meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Yang akan kita bahas adalah kurikulum Merdeka 2022. Namun sebelum lanjut pada video pembahasan, jangan lupa untuk subscribe agar channel ini bisa berkembang dengan lebih baik, dan aktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan setiap informasi dari channel ini. Silahkan perhatikan pada halaman 45 pada bagian rajin berlatih. Petunjuk yang pertama, pilih jawaban yang benar dengan memberi tanda silang pada huruf A, B, C, atau D. Yang pertama, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala al-asma al-husna dalam Al-Quran dan sunnah merupakan kesempurnaan mutlak dari sifat-sifatnya dari segala kekurangan. Al-asma al-husna berarti titik-titik, maka jawabannya adalah B, nama-nama indah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal yang kedua, perhatikan tabel asal asma al-husna berikut. Silakan perhatikan tabelnya. Dari tabel tersebut, urutan pasangan yang cocok ditunjukkan pada pilihan titik-titik. Maka jawabannya adalah B, 1 dengan B, 2 dengan D, 3 dengan A, dan 4 dengan C. Soal yang ketiga, Subhanallah, alam semesta dengan segala isinya sangat indah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakannya dengan rinci. Semua sesuai dengan kehendaknya dan bekerja sesuai dengan sunnahnya. Hal ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala titik-titik, maka jawabannya adalah Maha Mengetahui. Soal nomor 4. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat titik-titik, maka jawabannya adalah A, al-khabir. Soal nomor 5. Setiap suara di alam semesta terdengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengarannya tidak terbatas. Tidak ada satu suara pun yang luput darinya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat titik-titik, maka jawabannya adalah Al-Sami. Nomor 6. Farhan menemukan uang sebesar Rp 100.000 di halaman sekolah. Ia sangat senang sekali karena pada saat itu ia sangat membutuhkan uang. Ia ingin mengambil dan menggunakannya. Namun ia sadar bahwa uang itu bukan miliknya. Ia tidak ingin menggunakan uang yang bukan miliknya. Peristiwa ini menggambarkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat titik-titik, maka jawabannya adalah B, Al-Basir. Nomor 7. Untuk membuktikan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dipergunakan dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli adalah dalil yang berdasarkan titik-titik, maka jawabannya adalah C, Al-Quran dan hadis. Nomor 8. Secara diam-diam Bahar menusuk ban sepeda motor milik Umar dengan paku. Memang tidak ada seorang pun yang melihat perbuatan jahat Bahar tersebut. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatnya.
Karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat titik-titik. Maka jawabannya adalah B. Al-Basir. Nomor 9. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Maha mendengar segala sesuatu yang ada pada seluruh ciptaannya. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat titik-titik, maka jawabannya adalah C. Al-Sami. Nomor 10. Ilmu manusia dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala ibarat setetes tinta di lautan. Hal itu menunjukkan bahwa ilmu manusia kecil dan sedikit. Oleh karena itu, kita tidak boleh sombong dengan ilmu yang dimiliki. Seandainya manusia dapat membuat motor, mobil, kapal terbang, satelit, rudal, dan nuklir sekalipun, semua itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Terkait hal ini, Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama titik-titik, maka jawabannya adalah D. Al-Alim. Selanjutnya pada halaman 48, pada bagian 2, jawablah pertanyaan berikut ini. Perhatikan pernyataan berikut ini. Allah memiliki nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya. Tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Pernyataan ini terdapat dalam Al-Quran. Tuliskan dalil nakli yang menjelaskan pernyataan tersebut. Dan jawabannya adalah ini. Surat Quran Al-A'raf. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayudzawna ma kanu ya'malun. Selanjutnya soal yang kedua. Mengapa kita harus meneladani sifat Al-Amin dalam menjalani kehidupan? Jawabannya, sebab dengan meneladani sifat Al-Amin dalam kehidupan sehari-hari akan tumbuh sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu takut untuk berbuat dosa, merasa selalu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat rendah hati, sehebat apapun kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini mendorong kita untuk selalu berbuat baik kepada sesama untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengapa kita harus meneladani sifat Al-Khabir dalam menjalani kehidupan? Maka jawabannya adalah sebab dengan kita meneladani Al-Asma Al-Husna, Al-Khabir dapat menumbuhkan perilaku ikhlas, berbagi ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada orang lain, dan menumbuhkan sikap muraqabah, yaitu perasaan senantiasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Hal itu akan menumbuhkan mawas diri dan pertimbangan atas segala langkah yang ditempuh dalam gerak-geriknya. Selanjutnya soal nomor 4. Tuliskan 3 contoh perilaku meneladani sifat Al-Sami dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mendengarkan dengan seksama ketika guru sedang menjelaskan pelajaran di kelas. Yang kedua, mendengarkan dan mematuhi nasihat dari orang tua dan guru. Yang ketiga, menjadi pendengar yang baik ketika ia sedang membutuhkan teman bicara. Dan soal yang kelima, tuliskan 3 contoh perilaku yang mencerminkan keteladanan terhadap sifat Al-Bashir. Yang pertama, melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan melihat alam dan isinya. Menggunakan mata untuk melihat hal-hal yang positif dan membaca, menghafal, mentadaburi serta mengamalkan ayat-ayat Al-Quran.
Demikianlah video pembahasan untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk sekolah menengah pertama kelas 7. Halamannya adalah halaman 45 sampai 48. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.